A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi ummihi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah, di malam hari ini kita bersua kembali dalam mengijazahkan keilmuan-keilmuan yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk itu para saudaraku, tentunya kita sudah mengenali ataupun belum paham tentang seseorang yang mempunyai pendamping. Apakah saudara pernah belajar keilmuan spiritual, supranatural, metafisika, dan sejenisnya? Namun saudara tidak tahu atau tidak mengenali apa yang ada di dalam diri kita. Energi seperti apa dan kekuatan power apa yang ada di dalam diri kita. Pastilah hal ini akan bertanya-tanya, apa yang ada di dalam diri saya? Khodam seperti apakah? Ilmu seperti apakah yang menaungi atau menyelimuti di dalam badan kita? Untuk itu para saudaraku, di dalam melihat pendamping khodam atau yang ada di dalam diri kita, itu sangat mudah sekali bagi seseorang yang menginginkan melihat. Karena hanya dibutuhkan mental untuk melihat khodam yang ada di dalam diri kita, yaitu khodam pendamping. Setelah saudara memiliki keilmuan ini, dan saudara bisa melihat khodam pendamping yang ada di dalam diri kita, maka keilmuan ini akan melesat lebih 3 kali lipat daripada sebelumnya. Yang artinya, setelah saudara mengenali dan tahu apa khodam pendamping yang ada di dalam diri kita, tentunya ilmu saudara akan semakin tinggi karena energinya akan berkesinambungan dengan energi khodam. Intinya sudah saling mengenali. Dan biasanya setelah saudara melihat dan saudara akan mengetahui khodam pendamping, ya, itu tergolong baik atau tidak mengganggu, atau golongan energi negatif. Jadi saudara bisa memilih dan melihat khodam baik atau buruk yang ada di dalam keilmuan yang kita pelajari. Asalkan saudara memiliki niat yang positif dan baik, tentunya khodam pendamping yang saudara miliki akan baik juga. Tentunya untuk penasaran tersebut, saudara siapkan saja 2 cermin, ya, seukuran 1 meteran. Yang penting wajah dan badan kita terlihat. Setelah saudara menyiapkan 2 cermin, ya, ukurannya sekitar 1 meter dengan ukuran yang sama, taruhlah kedua cermin tersebut di sisi kiri dan sisi kanan saudara. Arahkan tubuh dan pandangan saudara di cermin, ya, dengan posisi seperti orang meditasi. Nah, setelah itu bercerminlah dan lihatlah dan pandanglah wajah diri kita sendiri di cermin tersebut. Dan lihatlah wajah saudara mulai dari hidung, alis, mata, bibir, rambut, dari lekuk bentuknya wajah saudara, lihat secara detail. Lalu hafalah bahwa saudara berbentuk demikian. Setelah hafal wajah saudara, ya, lakukan beberapa menit untuk menghafal wajah saudara di hadapan cermin tersebut. Setelah saudara hafal, kemudian pejamkan mata pelan-pelan dan cobalah saudara mengingat kembali wajah, ya, saudara sendiri. Apakah benar seperti yang di cermin atau bukan? Setelah itu, bacalah doa mantra tersebut untuk membangkitkan atau untuk melihat gerbang khodam tersebut, yaitu bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya khodamul minal badani. Assalamualaikum ya khodamul
minal badani. Assalamualaikum ya khodamul minal badani. Bacalah doa mantra tersebut berkali-kali dengan posisi saudara tutup mata. Bacalah mantra tersebut berkali-kali sambil kita melihat atau bercermin wajah kita. Pandangi wajah saudara, konsentrasi dan fokus ke cermin yang saudara pandang tersebut. Usahakan lampu di ruangan saudara itu 5 watt atau lampu yang berwarna kuning, ataupun saudara bisa dengan menyalakan lilin saja, agar pantulan cahaya ini tidak membias. Jadi lebih baik gunakan lampu 5 watt. Saat saudara membaca mantra tersebut berkali-kali, sambil kita memandangi kedua cermin tersebut yang ada di hadapan kita. Jadi, cermin yang satunya ada di depan kita yang sebelah kanan, yang satunya lagi ada yang di depan kita sebelah kiri. Jadi, kedua cermin ini akan terlihat wajah saudara. Pertama, wajah saudara akan kelihatan sama. Terus bacalah doanya, mantranya tersebut berkali-kali sambil pusatkan. Insya Allah beberapa menit kemudian wajah saudara yang ada di cermin satunya itu akan berubah. Dan usahakan saudara jangan sampai berkedip, ya. Walaupun air mata ini menetes, usahakan. Insya Allah di salah satu cermin tersebut akan kelihatan beda dengan cermin yang satunya. Contoh, bila cermin yang satunya berbentuk wajah saudara dan yang satunya akan berbentuk lain. Nah, disinilah letak apa yang saudara lihat ini akan berbeda dengan wajah saudara. Itulah salah satu khodam yang muncul di depan kita, yang ada di dalam diri kita. Saat kita sudah bisa melihat khodam yang ada di cermin tersebut, ya, dan bacalah terus-menerus mantra ini, jangan sampai putus sambil kita melihat. Dan setelah itu, saudara akan bisa mengenali khodam yang ada di dalam diri kita. Dan ajaklah komunikasi dengan khodam yang ada di cermin tersebut. Bila tidak ada jawaban, insya Allah di dalam mimpi saudara akan ditemui bahwa khodam ini manfaatnya seperti ini dan sejenisnya akan terurai di dalam mimpi saudara. Bila saat saudara melihat khodam di cermin tidak ada jawaban, hanya melihat wajahnya saja, insya Allah di dalam mimpi akan ditemui secara langsung dan komunikasi. Dengan melihat khodam yang kita miliki, kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Setidaknya kita akan mengetahui khodam baik atau buruk yang ada di dalam tubuh kita. Dan semoga keilmuan ini bermanfaat bagi saudara semua yang ingin melihat khodam apa yang ada di dalam diri kita. Amin amin ya robbal alamin. Ikutin terus channel Mbah Salim dimanapun saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.